Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita yang berada di Palestina sedang mengalami gencatan senjata. Bagaimana situasi politik, situasi peperangan yang kini terjadi di Palestina? Selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri kita yang insya Allah akan diisi oleh beliau, Mas Gufron Mustaqim, yang akan menjelaskan bagaimana kondisi geopolitik Baitul Maqdis menuju kemerdekaan Palestina. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, mari sama-sama kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau, Al-Ustadz Gufron Mustaqim, waktu dan tempat disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nggih, para bapak, para ibu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya akan membukanya dengan membahas tentang beberapa megatrend atau tren besar yang sekarang saat ini sedang terjadi di dunia. Karena dengan kita memahami megatrend ini, kita akan mengapresiasi dan juga membangun optimisme tentang masa depan umat Islam, dan kemudian kita juga sebagai pribadi, sebagai individu bisa lebih mantap lagi dalam menjalani sehari-hari. Karena kalau kita hanya melihat apa yang ada di media, ada banyak masalah lah, ada masalah korupsi, ada pagar laut, ada pagar langit, ada apa namanya, macam-macam itu kan, berita-berita itu kadang-kadang membuat kita miris, kadang-kadang membuat kita pusing dan lain sebagainya. Tetapi kita semua sebagai seorang yang beriman itu harus memahami big picture atau gambaran besar yang sedang terjadi di dunia ini, sehingga kita akan bisa berjalan secara lebih yakin, secara lebih percaya diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bahwa saat ini umat Islam di dunia itu jumlahnya sekitar 2 miliar manusia, 2 miliar orang. Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh itu termasuk, Turki itu termasuk negara-negara yang berkontribusi secara jumlah cukup signifikan. Indonesia di urutan pertama, tapi secara jumlah itu jumlahnya 2 miliar manusia. Nah, pada tahun 2050, berarti sekitar 25 tahun lagi, itu oleh Pew Research, sebuah lembaga riset dunia, itu mengestimasikan bahwa jumlah populasi umat muslim di dunia nanti tidak 2 miliar. Tapi kira-kira berapa nih Bapak Ibu? Cobi di lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Oh, tadi ada Bapak ya 5 miliar. Waduh. Nanti makannya apa itu? Nah, nanti tahun 2050 itu diprediksikan umat Islam seluruh dunia ini jumlahnya 2,8 miliar. Menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang pertumbuhan populasinya paling tinggi di antara agama-agama lain di dunia. Sehingga pada pertengahan abad 21 ini, secara jumlah umat Islam itu akan menjadi lebih banyak daripada umat Kristiani. Nah, secara kuantitas, secara jumlah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat banyak teman-teman saya yang Kristiani itu merasa bahwa semakin hari gereja semakin sepi. Bahkan di Eropa itu, di Spanyol ya, PWM Jawa Timur membeli gereja untuk dijadikan masjid. Jadi sebenarnya mayoritas umat Kristiani ini mungkin KTP juga gitu. KTP. Nah, kalau kita lihat di masjid-masjid itu malah
alhamdulillah semakin hari semakin makmur ya. Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah kalau kita lihat di kampung masing-masing, itu alhamdulillah masjid tuh semakin hari semakin rame gitu. Nah ini sampai Ustadz Sakir bangun musola sendiri gitu. Mungkin masjid sini udah penuh gitu, jadi harus bangun musola gitu. Yang lebih gede. Nah tapi kita lihat masjid-masjid semakin direnovasi agar lebih besar atau tingkat dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa ya umat Islam tidak hanya tambah banyak secara jumlahnya, tapi yang ke masjid pun insya Allah juga semakin banyak. Nah ini megatrend yang pertama. Jadi secara kuantitas itu umat Islam di dunia pada pertengahan abad ini insya Allah akan menjadi umat yang paling banyak di antara umat-umat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya ingin saya sampaikan adalah tentang Indonesia. Nah, Indonesia ini walaupun ya kita ada kritikan, maksudnya ada kekurangan di sana sini buat pemerintahnya atau ya pemimpin-pemimpin kita gitu kan maksudnya. Tapi kita harus melihat ini juga secara gambaran besar. Indonesia ini di antara negara-negara yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. OKI ini anggotanya ada lebih dari 100 negara, yang mana mereka ini anggota-anggotanya adalah penduduk di negara tersebut mayoritas Muslim. Nah di antara OKI, di sana itu ada anggotanya, ada Arab Saudi, ada Turki, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Mesir, macam-macam. Indonesia itu secara ekonomi adalah berada di posisi yang paling atas, paling besar. Ukuran ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara anggota OKI yang lainnya gitu. Di antara lebih dari 100 anggota OKI, the size of the economy, besaran ekonominya atau biasa disebut gross domestic product atau produk domestik bruto PDB, itu di antara semua negara organisasi kerjasama Islam itu yang paling besar mana Bu? Indonesia. Nah, bukan Arab Saudi, gitu, bukan Turki, bukan Mesir, tapi Indonesia. Bahkan oleh PricewaterhouseCoopers, sebuah perusahaan analis kelas dunia, itu diestimasikan pada tahun 2050 itu Indonesia secara gross domestic product atau ya ukuran ekonomi yang memperhitungkan purchasing power parity atau nilai uang, itu menempatkan Indonesia tahun 2050 itu akan menjadi negara dengan size ekonomi terbesar keempat di dunia. Yang pertama adalah mana kira-kira? Cina, benar sekali. Yang kedua India, benar sekali. Yang ketiga Amerika, lalu kemudian yang keempat adalah Indonesia. Itu berdasarkan hitungan dari PricewaterhouseCoopers. Itu bukan lembaga dari Indonesia yang ecek-ecek ya, atau lembaga di negara lain yang remeh, tapi PricewaterhouseCoopers itu sangat prestisius, sebuah lembaga konsultan dan research yang sangat besar dan sangat prestisius gitu. Itu memprediksikan Indonesia akan berada di posisi keempat di dunia tahun 2050. Nah, insya Allah, tesih 3 tahun toh Pak, insya Allah, oke, selangkung tahun malih nih insya Allah. Nah, lalu kalau kita berbicara di ASEAN ya, di Asia Tenggara itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada mana lagi? Vietnam, Singapura,
Brunei, Filipina. Itu Indonesia juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN ya. Nah, ini saya menyampaikan fakta-fakta ini nanti untuk kita jahit nggih, Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini saya menyampaikan megatrends, tren yang ada yang berkembang di dunia gitu. Yang kemudian nanti saya akan sampai ke pembahasan surat Al-Isra yang tadi kita baca bersama. Nah, sekarang ke surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di sini ada kata yang menarik. Wah, monggo Pak, ngaos. Sampun beden iki ampun ilmune, wah, benar sekali itu, Pak. Barakna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa ini berada di kawasan yang disebut Baitul Maqdis. Nah, Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi ini mempopulerkan kembali penggunaan istilah Baitul Maqdis karena itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menyebut kawasan itu. Jadi bahkan itu kawasannya tidak dikenal sebagai kawasan Palestina. Itu disebut, kalau dulu Rasulullah menyebutnya Baitul Maqdis, mayoritas beliau menyebutkannya Baitul Maqdis. Kadang-kadang disebut sebagai Ailia atau juga disebut masuk kawasan tadi Syam. Tapi istilah Palestina ini istilah yang baru gitu. Rasulullah waktu itu belum menggunakan istilah Palestina, tapi yang dipakai adalah istilah Baitul Maqdis. Nah, Masjidil Aqsa itu merupakan bagian dari sebuah kawasan yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Nah, Masjidil Aqsa disebutkan di surat Al-Isra ini itu diberkahi gitu sekitarnya. Berarti kan sekitar Masjidil Aqsa itu tadi kita sebut apa Bapak Ibu? Baitul Maqdis. Nah, ini kajiannya sangat banyak ini. Saya dengan Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi itu mengadakan yang namanya Saladin Camp. Itu intensif, kita seminggu belajar dari jam 3 pagi karena kita mulai dari sholat tahajud sampai jam 9 malam, diakhiri dengan tadabbur Quran. Kita belajar tentang Baitul Maqdis ini selama seminggu full. Sehingga dibahas berbagai macam aspek. Alhamdulillah saya sebagai Serikat Usaha sebagai pendiri dan juga Sekjen Serikat Usaha Muhammadiyah mengadakan kegiatan Saladin Camp ini, mengajak para teman-teman pengusaha maupun aktivis dan akademisi. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada 500 alumni yang belajar tentang Baitul Maqdis di Saladin Camp, program yang kami miliki ini. Belajarnya macam-macam. Nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit saja dari apa yang kita pelajari. Kalau bukunya tebel, SM itu nyetaknya 800 halaman, Pak. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri itu nanti di rumah ya. Nah, ini saya sedikit saja bahasnya. Kawasan Baitul Maqdis ini secara geografi itu Profesor Abdul Fattah itu bertanya-tanya, kenapa disebut diberkahi gitu? Kenapa oleh Al-Quran disebut diberkahi? Nah, ternyata di baliknya itu ada macam-macam. Misalnya secara kekayaan alam itu luar biasa sekali. Ada hasil-hasil, misalnya minyak zaitun terbaik itu minyak zaitun yang datang dari Baitul Maqdis. Dan di atasnya tumbuh-tumbuhan berbagai macam komoditas yang kualitasnya sangat baik. Nah, itu kalau dilihat dari aspek aspek bagaimana kondisi lingkungan gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini hubungannya kaitannya sama geopolitik. Bapak Ibu semua, Baitul Maqdis itu juga kita kenal sebagai bumi para nabi, iya enggak? Karena banyak sekali para nabi yang lahir besar
di sana? Siapa aja kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali nabi-nabi yang berasal dari kawasan Baitul Maqdis ini. Bahkan menurut analisis Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, itu ketika kita membaca Al-Quran dan membaca kisah para nabi, itu mayoritas latar belakangnya adalah latar belakang Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini sangat dibahas gitu di dalam Al-Quran, tetapi tidak secara eksplisit. Ketika membahas kisah Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, Yusuf alaihissalam, terus kemudian Musa alaihissalam dan lain sebagainya, itu berbicara tentang latar belakang tempatnya itu Baitul Maqdis. Sehingga karena biasanya ketika ditanya ayat mana atau surat mana yang bahas Baitul Maqdis, biasanya hanya menyebut Al-Isra. Padahal di Al-Quran itu bertebaran ayat-ayat tentang Baitul Maqdis. Nah itu kan membuat berpikir, kenapa para nabi ini diturunkannya di kawasan Baitul Maqdis gitu mayoritas. Kenapa tidak di Bodah gitu misalnya. Nah itu kan membuat pertanyaan ya. Kenapa tidak di tempat lain? Kenapa mayoritas nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah itu di Baitul Maqdis? Nah ternyata kalau kita belajar sejarah tentang peradaban-peradaban masa lalu, peradaban-peradaban yang memimpin dunia, itu pasti mereka menguasai sebuah kawasan Baitul Maqdis ini. Misalnya Mesir kuno, Mesopotamia, Persia, Romawi, lalu kemudian peradaban Islam, lalu dalam 100 tahun terakhir peradaban Barat. Itu semua, tidak hampir ya, semua peradaban yang memimpin dunia, maksudnya peradaban memimpin dunia itu berarti secara ekonomi, secara politik, secara teknologi, ilmu pengetahuan, itu menjadi pemimpin dunia, itu pasti mereka menguasai kawasan Baitul Maqdis ini. Coba jenengan bisa pelajari di buku-buku sejarah, itu ada pattern itu yang saya juga baru sadari ketika ngaji dengan Profesor Abdul Fattah ini. Ternyata semua peradaban yang memimpin dunia sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, itu yang memimpin dunia, peradaban yang memimpin dunia adalah peradaban yang bisa menguasai Baitul Maqdis ini. Nah seperti saat ini, sejak Perang Dunia Pertama, ketika deklarasi Balfour itu kan berarti secara resmi kawasan ini itu dikuasai oleh Barat ya, tahun 1917. Nah itu kita melihat saat ini, secara ekonomi peradaban Barat unggul, secara ilmu pengetahuan, teknologi unggul gitu kan. Lalu kemudian secara politik, secara budaya mereka unggul. Begitu juga di masa-masa yang lalu, ketika masa-masa kejayaan peradaban Islam, itu kejayaan peradaban Islam itu ya ketika kawasan Baitul Maqdis itu berada di dalam pangkuan umat Islam. Nah, itulah diantara kita mentadaburi tentang kata barokna haulahu di sini. Bahwa Allah memberkahi Masjidil Aqsa dan sekitarnya ini, itu karena memiliki geopolitical significance gitu. Memiliki signifikansi geopolitik yang sangat begitu penting, sehingga peradaban manapun yang dapat memimpin, menguasai Baitul Maqdis ini pasti menjadi pemimpin peradaban dunia. Nah, nabi-nabi diutus oleh Allah di Baitul Maqdis ini juga karena
siapapun yang dari Baitul Maqdis ini, kemudian ajarannya akan bisa tersebar ke seluruh dunia, karena ini merupakan pusat geopolitik dunia itu di sini. Dan inilah yang oleh sebagian besar umat Islam, baik itu masyarakat umum, politisi, kemudian akademisi, yang melupakan ini, sehingga tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh gitu, untuk kemudian kembali ke dalam pangkuan umat Islam. Tetapi kalau saudara-saudara kita ya dari Barat ya, itu sangat memahami ini, sehingga nggak pengen lepas ini kawasan Baitul Maqdis, jangan sampai lepas, kembali lagi ke pangkuan umat Islam, kembali lagi merdeka, karena itu akan membuat peradaban Barat akan turun. Mereka menyadari itu, memahami itu, sehingga at all cost, dengan berbagai macam cara yang tidak masuk akal dan berbiaya banyak, gimana caranya mereka mempertahankan agar Israel ini tetap bisa menjajah Palestina. Karena Zionis itu adalah representasi ya kolonialisme Barat terhadap area ini. At all cost mereka mempertahankan ini dengan berbagai macam cara yang bahkan tidak rasional. Ibaratnya di dalam media itu kan kita sangat bisa melihat ya bagaimana kemunafikan pemimpin-pemimpin Barat gitu, terutama Amerika. Iya, Donald Trump, semua siapapun pemimpin dari Amerika. Nah itu berupaya dengan sekuat tenaga, dengan harga yang sangat mahal untuk mempertahankan ini, karena mempertahankan kawasan Palestina agar tetap dikuasai oleh Israel itu adalah penopang bagi kepemimpinan peradaban Barat di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ngajinya di surat Al-Isra. Kabar baiknya, yakni di ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yudabbiru ma alau tadbira. Wah, ini ayat yang membuat saya sangat gembira dan harusnya membuat kita sangat gembira, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena di ayat ini disampaikan bahwa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini akan kembali lagi ke pangkuan umat Islam. Jadi kalau saat ini sedang terjajah, itu bukan selamanya akan terjajah. Tetapi di dalam ayat ini kita mendapatkan keyakinan bahwa liyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Kita bisa kembali memasuki Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana waktu itu kita membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa yang pertama, yakni pada saat kapan Bapak Ibu sekalian? Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi waktu itu persiapannya sudah dari sejak zaman Rasulullah, lalu kemudian dibebaskan secara penuh menjadi kepangkuan umat Islam pada saat Sayyidina Umar bin Khattab memimpin. Nah, kama dakhaluhu awwala marrah. Jadi ini memberikan optimisme dan kepastian bahwa Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis akan kembali lagi ke pangkuan umat Islam. Sehingga coba kita rangkai dengan pattern yang tadi saya sebutkan di awal, Bapak Ibu sekalian. Pattern di mana ketika peradaban yang memimpin dunia adalah peradaban yang bisa menguasai Baitul Maqdis ini. Sehingga apabila kita membaca ayat ini, menurut panjenengan semua Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa yang akan memimpin peradaban dunia pada masa yang akan datang?
peradaban Islam. Insya Allah ketika Masjidil Aqsa, ketika Baitul Maqdis kembali lagi dalam pangkuan umat Islam, insya Allah itu adalah merupakan sebuah kepastian bahwa umat Islam akan kembali lagi memimpin peradaban dunia. Memimpin peradaban dunia berarti kita memimpin secara ilmu, secara teknologi, secara ekonomi, secara politik, budaya, dan lain sebagainya. Sebagaimana 100 tahun terakhir peradaban barat menjadi pemimpin peradaban dunia, insya Allah ketika Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis bisa kita bebaskan, umat Islam akan kembali lagi tampil memimpin peradaban dunia di semua lini. Insya Allah. Amin. Dan di ayat ini itu juga menyebutkan kisi-kisi atau fase sebelum akhirnya lihat khulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Apa Bapak Ibu sekalian, coba kita ulangi ayat ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah apa? Liyasu'u wujuhakum. Lalu setelah liyasu'u wujuhakum apa yang terjadi? Waliyat khulul masjidah. Nah ini kita garis bawahi dulu. Liyasu'u wujuhakum. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Apa Mas? Menghinakan. Liyasu'u wujuhakum. Menghinakan wajah mereka, memburamkan wajah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini yang menjajah, yang melakukan genosida di Baitul Maqdis. Liyasu wujuhakum, akan diburamkan, dihinakan, dirusak citranya. Dari yang sebelumnya mereka ini orang-orang atau pihak yang dianggap sebagai yang dimuliakan, yang digambarkan sebagai korban gitu kan, lalu kemudian dikasihani oleh mendapatkan simpati dari orang umat Islam seluruh dunia, umat manusia seluruh dunia. Tetapi apabila kita lihat 1 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir, itu liyasu wujuhakum ini sudah mulai tampak, mulai terjadi. Dulu Israel, Zionis itu kan mendapatkan simpati dunia ya. Orang-orang barat gitu terutama itu sangat mendukung gerakan Zionis, gerakan Israel. Tapi kalau kita melihat 1,5 tahun terakhir itu sudah mulai berbalik. Masyarakat barat kita melihat ya di media massa, demonstrasi itu banyak sekali dilakukan di negara-negara barat termasuk di Amerika. Dan banyak pemimpin-pemimpin Eropa itu juga sudah menyuarakan anti terhadap penjajahan di Palestina gitu, di Baitul Maqdis. Artinya liyasu wujuhakum ini sudah mulai terjadi. Bahwa Allah memburamkan, menghinakan, merusak reputasi Zionis atau penjajah. Dan ini akan terjadi terus menerus, akan semakin hari akan semakin besar. Ya kita melihat dari lembaga dunia lah, United Nations sudah menyalahkan perkara ini. International Criminal Court, International Criminal of Justice, ICC dan ICJ sudah menjatuhkan vonis kepada pemimpin Israel bahwa mereka harus ditangkap gitu kan. Itu padahal institusi-institusi yang dibuat oleh Barat itu sudah ibaratnya banyak yang kontra gitu terhadap gerakan penjajahan Zionis ini. Sehingga proses liyasu wujuhakum ini mulai terjadi Bapak Ibu sekalian. Wallahu alam ini akan terjadi berapa lama? Apakah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Wallahu alam. Tetapi itu adalah proses yang saat ini sudah dimulai. Dan nantinya akan mengantarkan kita kepada apa Bapak Ibu sekalian? Waliyat khulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Akan kita bisa masuk Baitul Maqdis, artinya memerdekakan Baitul Maqdis.
Nah, lalu tadi saya menyebutkan tentang Indonesia. Kenapa saya menyebutkan tentang Indonesia? Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Mayoritas Islam. Ada lagi? Gimana Mas? Faktor pembebasan. Nah, Indonesia ini, menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, itu memainkan peran yang paling strategis untuk mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis. Beliau itu menyebutkan ada 3 tahapan untuk kita bisa membebaskan Baitul Maqdis secara penuh. Yang pertama adalah al-i'adad al-ma'rifi, yang kedua adalah al-i'adad as-siyasi, yang ketiga adalah al-i'adad al-ashkari. Jadi yang pertama adalah persiapan ilmu, yang kedua adalah persiapan politik, lalu kemudian yang ketiga adalah persiapan militer. Nah, beliau menyampaikan di antara 3 hal ini yang paling pertama dan yang paling utama adalah al-i'adad al-ma'rifi, mempersiapkan ilmu. Mengilmui tentang Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis itu sangat signifikan bagi umat Islam? Kenapa Baitul Maqdis signifikan bagi peradaban dunia? Nah, Indonesia ini merupakan negara yang paling ideal untuk bisa mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis, terutama dimulai dengan al-i'adad al-ma'rifi ini. Karena apa? Karena Indonesia ini negara yang jauh dari pusat konflik. Kalau negara yang dekat dengan pusat konflik, negara Timur Tengah misalnya, atau Asia Barat, itu karena sangat dekat dengan area konflik, mereka itu nggak bisa belajar gitu, nggak bisa melakukan al-i'adad al-ma'rifi secara mendalam. Tapi kalau kita di Indonesia, jauh dari pusat konflik, itu situasinya lebih tenang. Sehingga kita bisa menyiapkan keilmuan gitu, mengilmui tentang Baitul Maqdis. Namun sayangnya di Indonesia ini, ya kalau kita tanya ya, bahkan saya tanya diri saya sendiri, saya mau baca buku tentang Baitul Maqdis ya baru setahun terakhir ini. Nah mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang pernah baca buku Baitul Maqdis, mungkin juga cuma sedikit gitu. Padahal Baitul Maqdis itu menurut Profesor Abdul Fattah ini merupakan bagian dari akidah kita. Karena ibaratnya itu sebagian besar Al-Quran itu berlatar belakang di Baitul Maqdis ketika berbicara tentang kisah para nabi. Itu merupakan kiblat umat Islam, bahkan Rasulullah dan para sahabat itu lebih lama kiblatnya ke Baitul Maqdis daripada ke Masjidil Haram gitu. Nah tapi yang mengilmui, yang baca buku saja tentang Baitul Maqdis itu sangat sedikit sekali. Nah bahkan di Indonesia itu punya banyak jurusan hubungan internasional, termasuk Universitas Muhammadiyah ya, yang punya studi hubungan internasional, tapi belum ada yang belajar tentang geopolitik seputar Baitul Maqdis. Yang diajarkan di jurusan-jurusan hubungan internasional di kampus-kampus Indonesia, termasuk kampus Muhammadiyah, maupun kampus-kampus Islam lain di luar negeri, itu teori-teori dari Barat. Teori-teori dari Barat. Yang itu tidak memiliki visi untuk mengembalikan umat Islam sebagai pemimpin peradaban dunia gitu. Nah jadi kalau saya latar belakangnya hubungan internasional dulu, saya kuliah di UGM setelah lulus dari Mualimin, jadi sedikit banyak belajar tentang geopolitik. Nah di kelas itu kita tidak pernah diajari gitu. Kita diajarnya teori-teori dari Barat gitu. Dan kemudian ya sehingga kita tidak memiliki perspektif, tidak memiliki kekuatan analisis ya tentang bagaimana kemudian ternyata kita sadar, kita perlu menyadari bahwa Baitul Maqdis itu ternyata sepenting itu gitu untuk umat Islam. Nah alhamdulillah saya berkomunikasi dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Ma'mun Murad, rektor dari UMJ, dibantu sama salah satu dosen di sana namanya Mas Ulum, itu langsung tanpa saya pakai surat formal atau apa gitu ya, saya cuma japri WA aja, itu langsung disambut antusias UMJ
jadi kampus di Indonesia pertama yang buka studi magister tentang Baitul Maqdis ini. Alhamdulillah, ini berarti kampus Muhammadiyah menjadi kampus pionir. Tak sakit saya menawarkan yang sama ke UMY. Tapi yang lebih gesit yang UMC. Ya nanti insya Allah UMY nanti bisa mengikuti lah. Insya Allah. Nah, lalu ya Profesor, terus kemudian beberapa bulan lalu ya, sekitar bulan September kalau nggak salah, akhirnya di launching program itu. Ada Pak Rektor, ada Pak Sekum, Pak Abdul Mu'ti yang sekarang jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang juga turut membersamai Profesor Abdul Fattah. Kemudian kita akhirnya UMJ membuka studi itu. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan ilmu tentang Baitul Maqdis gitu di kalangan umat Islam di masyarakat Indonesia ini. Beliau itu sudah ngajar selama 30-an tahun. Ngajar di Inggris, di Eropa, ngajar di Turki, di Asia Barat, di Afrika, di Asia Selatan, Timur Tengah. Nah, beliau menyimpulkan bahwa generasi yang paling siap atau yang berada di posisi yang paling strategis untuk mempersiapkan ilmu terkait pembebasan Baitul Maqdis itu adalah Indonesia. Beliau tuh sudah keliling manapun. Beliau ngajar di Turki mungkin 8 tahun ya, atau 10 tahun. Lalu kemudian ngajar di berbagai macam tempat, keliling dunia untuk melihat persiapan, melihat kondisi umat Islam. Nah beliau itu sekarang usianya sudah sangat sepuh ya, mungkin 70 tahun, atau mendekati 70 tahun. Itu beliau menyimpulkan di antara negara-negara Muslim di dunia, yang paling bisa diandalkan untuk memimpin persiapan pembebasan Baitul Maqdis ini adalah Indonesia. Indonesia ini luar biasa menurut beliau. Karena tidak hanya masyarakatnya, tapi pemimpinnya sejak dulu sampai sekarang, itu ketika berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina, sangat konsisten dan sangat vokal. Termasuk Presiden Prabowo, terus kemudian apa namanya loh di era Pak Jokowi ini Bu Retno ini luar biasa ya. Ya, Bu Retno ini luar biasa sekali. Nah, dari Soekarno seperti itu, sangat vokal gitu. Sehingga dan bahkan di konstitusi kita disebutkan bahwa ya kita anti penjajahan, anti kolonialisme. Dan kita sangat berhutang budi karena yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama adalah Mesir. Tetapi Mesir itu mengakui Indonesia sebagai negara karena dikompori oleh muftinya Palestina gitu. Karena waktu itu Palestina sudah dijajah sehingga tidak bisa jadi entitas negara ya, tidak bisa bersuara gitu. Di komunitas internasional yang punya legal standing adalah Mesir, tapi Mesir mengakui adalah menjadi negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah karena ulama Palestina ini. Jadi kita punya berhutang budi dan kita luar biasa lah. Indonesia memiliki sejarah panjang baik dari masyarakatnya maupun dari pemerintahnya mendukung all out tentang Palestina. Bahkan kalau kita lihat bantuan kemanusiaan yang paling besar yang datang ke Baitul Maqdis ini Palestina ya dari Indonesia. Terus di sana sampai ada rumah sakit, macam-macam lah, luar biasa sekali yang dari Indonesia ini. Nah, itu belum selesai. Coba kita rangkai lagi ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa insya Allah Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan umat Islam. Insya Allah Indonesia akan menjadi pemimpin dunia Islam, menjadi pionir atau yang memainkan peran paling strategis dalam rangka pembebasan Baitul Maqdis itu. Nah, lalu kira-kira apa selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Berarti Indonesia ini, terutama generasi muda Indonesia ini, itu mulai sekarang harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia di bidang masing-masing.
Kalau yang bergerak di bidang akademik, ya, siapkan diri jenengan untuk bisa menjadi profesor kelas dunia gitu. Yang profesinya sebagai pengusaha, insya Allah ketika peradaban Islam menjadi pemimpin peradaban dunia, kita akan melihat perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, lalu kemudian orang-orang terkaya di dunia adalah perusahaan-perusahaan muslim, orang-orang muslim. Dan itu insya Allah bisa jadi banyak dari Indonesia. Makanya teman-teman yang menggeluti usaha, yang menggeluti akademik, yang menggeluti apapun itu, siapkan diri sebaik mungkin sejak sekarang, karena insya Allah ini tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Karena sudah pasti, karena itu sudah pasti bahwa Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan umat Islam, dan merupakan kepastian juga apabila umat Islam menguasai kawasan Baitul Maqdis, peradaban Islam akan memimpin dunia, dan Indonesia adalah pilar penopang paling penting untuk mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis, sehingga ini kita hanya berbicara masalah waktu saja. Apakah 20 tahun lagi, apakah 30 tahun lagi, wallahu alam, tapi insya Allah nah, terus ya Pak, insya Allah nanti sampai 100 tahun yes, mau panjenengan insya Allah. Insya Allah kita berdoa, semua sama-sama berdoa, kita bisa menyaksikan kemerdekaan Baitul Maqdis, dan kita bisa sholat di Baitul Maqdis wa huwa hurrun aziz, dalam keadaan merdeka dan mulia. Insya Allah kita berdoa. Dan kenapa Syekh itu selalu menyampaikan bahwa Indonesia itu sangat penting, karena dalam sejarahnya itu Palestina atau Baitul Maqdis tidak pernah dibebaskan oleh orang Palestina itu sendiri. Palestina tidak pernah dimerdekakan oleh orang Palestina sendiri. Pada masa Umar bin Khattab ketika membebaskan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab itu kan dan pasukannya dari mana? Dari Hijaz, dari kawasan Arab gitu kan, dan juga dari Yaman. Itu kan mereka bukan warga Palestina, bukan warga Baitul Maqdis. Mereka datang dari selatan. Lalu kemudian ketika Baitul Maqdis secara singkat dikuasai oleh pasukan salib, lalu dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan tentaranya. Itu dari mana mereka? Salahuddin Al-Ayyubi dan para pasukannya dari mana? Ada yang dari Turki, ada yang dari Mesir, ada Persia. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah seorang Kurdi. Kurdi itu sekarang ada banyak di Irak, ada di Turki gitu. Tapi pasukannya itu banyak dari Kurdi, banyak dari Turki, dan juga banyak dari Afrika Utara. Tapi bukan dari Baitul Maqdis. Jadi sejarah itu membuktikan bahwa Baitul Maqdis itu tidak pernah dimerdekakan oleh warganya sendiri. Butuh kekuatan dari luar yang bisa membebaskan Baitul Maqdis ini. Dan Indonesia ini digadang-gadang untuk bisa memimpin pembebasan Baitul Maqdis tadi. Karena kita secara jumlah umat Islam lebih banyak, paling banyak di dunia, secara ekonomi kita paling besar di antara negara-negara Islam di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat sendiri masjid-masjid di Indonesia, walaupun mungkin masih banyak yang belum optimal, tapi cenderung lebih ramai jamaahnya dibandingkan dengan masjid-masjid di negara-negara muslim yang lain sebagainya. Dan populasi kita ini, Indonesia ini mayoritas muda-muda, 20-an, 30-an tahun mayoritas. Sehingga punya energi, punya kreativitas luar biasa untuk mendukung upaya persiapan pembebasan Baitul Maqdis tersebut. Nah, maka insya Allah teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, karena saya biasanya ke forum muda ya, Bapak Ibu sekalian, dan di sini tuh ada Ustadz Syakir, ada Pak D saya, ada Pak D Sudar, ada Bapak saya Pak Suis, ada Lek Manggil, sesepuh-sesepuh saya semua ini. Nah, jadi tadi nyapanya saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, ngapunten nggih, ngapunten. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kita harus yakin
Walaupun ya sehari-hari kita ada media-media, ada berita-berita negatif ya enggak apa-apa lah itu biasa. Tapi insya Allah masa depan umat Islam itu akan gemilang, masa depan Indonesia itu akan gemilang, dan masa depan generasi muda Indonesia ini insya Allah akan gemilang. Kita semua berdoa bahwa kita bisa itu ya, bisa menyaksikan secara langsung Baitul Maqdis merdeka secara penuh, peradaban Islam kembali memimpin dunia, dan Indonesia, generasi kita bisa menjadi aktor-aktor yang strategis yang bisa mendorong itu untuk bisa terjadi. Nah, mungkin pengantarnya itu aja Ustadz Syakir dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada yang mau ada pendalaman, walaupun ilmu saya masih sedikit ya, mungkin kita bisa tanya jawab dengan waktu yang mungkin tersisa. Kalau ada. Oke, matur suwun Ustadz. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa mengajukan tangan terlebih dahulu. Wah, Masya Allah sekali ya, banyak sekali yang mau bertanya. Saya sampai bingung untuk memilihnya. Monggo. Jadi nanti dari yang paling dekat terlebih dahulu, nggih Pak, satu-satu. Bisa angkat tangan terlebih dahulu? 1, 2, 3, 4, Mas, 5, 6, 7, 8. Oh banyaknya Masya Allah. Oke, kita mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu, nggih Bu. Monggo. Oke, Pak Umar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Indonesia itu punya peran strategis dalam rangka untuk membebaskan Palestina. Bagaimana terkait dengan surat Al-Ra'd ayat 11? Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali dari bangsa sendiri. Kok tadi kok perannya kok Indonesia? Kok bukan karena Palestina sendiri? Satu, yang kedua terkait dengan hadis tolabul ilmi wal bisin. Kenapa kok tidak ke Baitul Maqdis belajarnya? Nabi kok bukan malah ke Baitul Maqdis? Terima kasih. Oke, sip. Saya jawab langsung. Yang kedua, mungkin Ustadz Syakir lebih paham. Itu bukan hadis ya Ustadz ya. Itu merupakan ungkapan populer. Utlubul ilma walau bisin gitu. Tetapi ketika kita berbicara Cina, itu sebenarnya Cina itu nggak punya sejarah. Mereka itu punya ambisi untuk memimpin peradaban dunia. Mereka menjadi great powers, itu benar. Menjadi kekuatan besar, itu benar. Tapi dalam sejarahnya selama ribuan tahun, itu mereka nggak pernah punya ambisi dan nggak pernah jadi pemimpin peradaban dunia. Ya makanya dulu ketika zaman Majapahit, zaman itu kan Laksamana Cheng Ho datang ke sini kan bukan untuk menguasai ya, tapi ya untuk berdagang, untuk menjalin kekuatan diplomatis. Jadi Cina ini walaupun great powers, tapi mereka dalam sejarah nggak pernah menjadi ya. Ya. Lalu yang pertama tentang ini ya, tentang mengubah nasib. Nah ini karena apa? Karena Baitul Maqdis itu bukan milik orang Palestina loh Bapak Ibu sekalian. Baitul Maqdis itu adalah milik umat Islam. Jadi yang harus membebaskan itu bukan orang Palestina, tapi umat Islam secara keseluruhan harus merapatkan barisan, bersatu padu membebaskan Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis milik umat Islam. Ngoten nggih Pak Umar. Monggo lanjut. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustadz, pada saat dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 7. Nama ya? Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Rumah Sajadah Soro Laten. Pada ayat Al-Isra ayat 4 sampai 7 di sini menjelaskan Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali gitu. Dan pada saat kerusakan yang pertama Allah datangkan hamba-hambanya yang perkasa gitu. Kemudian setelah itu mereka datang dengan dengan kelompok yang lebih besar gitu dan membanggakan diri gitu. Pertanyaannya, ini kerusakan yang pertama itu apakah saat
perang salib itu atau di masa Umar bin Khattab? Yang kedua, terus kerusakan yang kedua ini apakah setelah runtuhnya Turki Utsmani pada 1924? Syukron. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Kalau menurut Profesor Abdul Fattah itu wallahu alam, tapi beliau menafsirkan bahwa kerusakan pertama itu jauh sebelum zaman Nabi ya. Waktu itu beberapa ratus tahun sebelum Masehi itu kan Kauman Jabarin itu kan diartikan sebagai orang-orang yang perkasa, karena kalau kita lihat orang-orang Yahudi Israel itu kan secara fisik itu kecil-kecil ya mereka itu, pendek-pendek gitu. Nah itu itu terjadi jauh sebelum masa kenabian. Nah lalu kemudian dibebaskan yang pertama disiapkan oleh Nabi, dibebaskan secara penuh saat Umar bin Khattab. Lalu kemudian dijajah kembali, dikuasai dikuasai lagi secara politik, secara ekonomi dan sebagainya ya sejak perjanjian tahun 1917 deklarasi Balfour itu. Sehingga posisi Baitul Maqdis sekarang itu sama halnya saat Rasulullah dulu hidup, Baitul Maqdis dalam keadaan belum dalam pangkuan umat Islam. Nah saat ini pun demikian, Baitul Maqdis juga dalam keadaan terjajah, belum ke pangkuan umat Islam, dan insya Allah akan kembali ke pangkuan umat Islam. Nanti detailnya ada di dalam buku itu, secara lengkap penjelasannya, Mas. Oh ya, saya ini request ke Ustadz Syakir kalau nyebut saya jangan Ustadz. Makanya di poster ini saya satu-satunya dan yang pertama yang ngisi kopi ngaji tapi bukan Ustadz ya. Karena saya mintanya disebut Mas. Ya, karena saya ini ya sehari-hari nggak ngaji, saya itu dagang. Jadi saya requestnya jangan disebut Mas lah. Jangan disebut Ustadz tapi Mas ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eca, Pak, Mas. Jadi gini, ya menurut yang pernah saya dengar, selama Baitul Maqdis itu terjajah, itu berarti seluruh umat Islam itu masih dalam keadaan terjajah gitu. Saya saat itu berpikirnya, wong Indonesia itu sudah merdeka gitu ya, kok masih disebut terjajah gitu ya. Tapi ternyata setelah semakin kesini ya, semakin melihat perkembangan waktu itu, ternyata memang kemarin apalagi setelah perang Gaza, ternyata yang terjajah itu pikiran kita ya Ustadz. Apakah itu benar ya? Maksudnya gini, kita tuh kayak mikirnya tuh, pikiran kita tuh sudah pikiran yang terjajah dari sejak zaman penjajahan Belanda kayak gitu ya. Jadi kita tuh ngerasa ketika ketika Baitul Maqdis itu sedang dalam keadaan demikian, itu kita merasa baik-baik saja gitu. Kita tidak merasa terusik. Pertanyaan saya, bagaimana langkah kita agar kita ini merdeka gitu pikiran kita Ustadz. Supaya nggak ada lagi misalnya ketika ada demo Palestina kemudian ada yang protes, mbok rasa demo kok marak kayak macet gitu. Itu saya baca itu kok rasanya tuh agak sedih karena di Jepang, di banyak negara itu demo-demo Palestina itu didukung gitu sama masyarakatnya. Sedangkan di Indonesia sendiri malah demikian. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tugas kita adalah mengilmui tentang Baitul Maqdis. Dengan apa? Dengan membaca buku, dengan ikut pengajian-pengajian yang bahas Baitul Maqdis. Seperti dulu gerakan anti riba itu kan populer baru 5 tahun terakhir ya. Sebelumnya kan nggak ada gitu. Nah itu jadi populer sekarang, jadi pembahasan sehari-hari. Atau misalnya gerakan subuh berjamaah, dulu nggak ada, sekarang sudah sering dibicarakan. Nah sekarang kita harus juga mulai membicarakan tentang Baitul Maqdis ini, mengilmui tentang Baitul Maqdis sehingga itu bisa menjadi pembicaraan sehari-hari, dan bahkan mungkin lomba 17-an atau lomba-lomba di SD gitu kan, ngomongin tentang lomba-lomba kaitannya sama Baitul Maqdis. Misalnya hafalan surat Al-Isra, tadabbur surat Al-Isra, atau misalnya takbir keliling, bahwa intinya beliau menyampaikan, Profesor Abdul Fattah itu menyampaikan bahwa indikasi bahwa masyarakat kita sudah mengilmui tentang Baitul Maqdis
pembicaraan Baitul Maqdis itu akan dilakukan oleh kita sehari-hari dan akan menjadi budaya kita gitu. Salah satu forgotten sunnah, salah satu sunnah yang terlupakan, Rasulullah dulu ketika belum membebaskan Baitul Maqdis, ketika sepanjang hayat itu, ketika surat Al-Isra sudah turun, itu beliau setiap malam itu ngaji surat Al-Isra. Itu kebiasaan beliau setiap hari. Karena di dalam surat Al-Isra itu, jenengan nanti habis ini di rumah bisa ngaji sendiri-sendiri. Di dalam surat Al-Isra itu ada sifat-sifat dan kiat-kiat dan ciri-ciri orang-orang yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Di situ disebutkan tentang misalnya Qiyamul Lail. Generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu adalah generasi yang Qiyamul Lail rajin. Lalu kemudian di situ membahas juga tentang menghormati orang tua, birrul walidain. Generasi yang membebaskan Baitul Maqdis adalah generasi yang menghormati orang tua. Nah, di situ di dalam surat Al-Isra itu disebutkan ciri-ciri apakah generasi kita siap membebaskan Baitul Maqdis. Kalau hal-hal yang ada di surat Al-Isra itu sudah dipraktekkan, berarti kita bisa meyakini bahwa inilah generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Itulah juga yang disiapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu ketika memeriksa pasukan bukan di siang hari kayak gini aja, tapi juga malam-malam, tengah malam, beliau keliling tenda apakah pasukannya ini pada sholat Qiyamul Lail atau tidak. Nah, beliau itu sampai segitu karena itulah yang disebut di dalam surat Al-Isra dan itulah yang harus kita lakukan oleh generasi kita, Mas, yang muda-muda ini. Kita harus lakukan karena dengan demikianlah insya Allah generasi kita bisa menjadi generasi pembebas Baitul Maqdis. Amin. Mungkin terakhir ya, sekali pertanyaan terakhir. Oke, monggo. Ya, singkat. Alhamdulillah ini saya bisa berdampingan Ibunda Panjenengan ya. Teman saya Ibu Suwarti dan Bapak Sulis mungkin ya di sana. Suis, maaf. Nah, sekarang gini aja, yang penting gini, setelah saya mencermati apa yang Panjenengan sampaikan ya, ini memang yang harus kita segera eksekusi, kita lakukan orang Indonesia, minimal ya memang yang sering didengungkan di mana-mana tapi sulit dilakukan. Boikot produk-produk Israel. Ternyata ini enggak mudah, ngomong gampang ya. Jadi ini monggo kita serius boikot produk-produk Israel, kemudian yang kita lakukan lainnya hanya berdoa terus penuh keyakinan dan belajar tadi, apalagi yang generasi muda. Ini harus banyak belajar. Itu ya. Kemudian yang saya tanyakan cuma gini. Mungkin ada lagi apa yang harus kita lakukan gitu loh Mas Gufron. Dan begini, saya pernah ya hanya melihat saja sih ya di YouTube apa. Jadi gini, ada sekelompok orang umrohnya 3 paket, ya. Kemudian sampai Masjidil Aqsa sholat. Ternyata di sana ada orang Palestina itu mengajak orang itu turun ke bawah, kemudian menginjak dilihatkan batu yang untuk panjatan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Benarkah seperti itu? Dan inilah yang menjadi kuat sekali Israel ingin menguasai Palestina. Matur suwun Bu. Yang pertama yang tadi mengilmui ya. Dan ada satu hal lagi yang disampaikan oleh Profesor Abdul Fattah. Itu beliau menyarankan ketika Baitul Maqdis atau Palestina saat ini belum merdeka, sebaiknya kita jangan mengunjungi. Jangan walaupun wisata religi. Karena apa? Karena alasan keamanan. Jadi kita kan nanti akan melalui border ya, melalui perbatasan. Di sana kita akan di screen gitu kan, wajah kita, terus kemudian tubuh kita dan lain sebagainya. Dan itu nanti ketika pulang kita masih bisa dilacak itu. Jadi untuk alasan keamanan, padahal niatnya baik ya, niatnya baik ke sana, pengen mengunjungi ke Masjidil Aqsa gitu. Alasan keamanan dan juga alasan ekonomi, karena ketika ke sana dan bayar itu bayarnya masuknya duitnya ke Israel. Ya, jadi masuknya bukan ke Palestina. Itu kan uangnya masuk ke Israel. Jadi ketika umat Islam ke sana itu malah nyetor duit ke Israel. Jadi disampaikan Profesor Abdul Fattah itu mewanti-wanti, apalagi teman-teman yang
mau yang aktivis dan sebagainya, jangan ke sana karena nanti malah bisa teridentifikasi dan nanti malah untuk alasan keamanan bisa macam-macam. Termasuk beberapa bulan lalu kan ada yang di Malaysia ditangkap itu. Jadi harus hati-hati. Jadi mungkin kalau di sini ada pengusaha travel haji dan umroh gitu, jangan disediakan paket ke Baitul Maqdis gitu. Ya ke Turki boleh, ke Mesir boleh dan sebagainya, tapi jangan ke Baitul Maqdis gitu, karena itu untuk alasan keamanan enggak bisa. Nah itu saja Bapak Ibu sekalian, dari saya akhiri. Bismillah, semoga kita bisa bisa mempelajari Baitul Maqdis secara baik dan kita bisa menyaksikan Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka, insyaallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Saya ada bingkisan juga Ustadz, nanti Ustadz Syakir silahkan yang bisa membagikan. Ya, ada 4 pertanyaan, silahkan dibagikan. Langsung aja Ustadz. Ya. Oh, pas ada 4 tadi penanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita umumkan, seluruh infak Bapak Ibu di Kopi Ngaji hari ini, kita sumbangkan semuanya untuk bantuan kemanusiaan rakyat Palestina dalam rangka pembebasan Palestina. Ya, semoga Allah berikan balasan berlipat untuk kita semua. Amin. Yang langsung aja kali ya, boleh? Ya, kemudian infak yang keliling itu terkumpul 7 juta berapa Ustaz? 7.362.500. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah catat sebagai bantuan kemanusiaan, nanti kita petik di akhirat insya Allah. Amin. Ini kita serahkan kepada Lazismu UMY supaya bisa langsung nanti dikirim untuk dengan MDMC ya. Ya. Baik. Kemudian yang mau menyumbang lagi silahkan boleh. Tapi karena kita punya tabungan 3.860.000, kelebihannya pada hari ini kita juga serahkan kepada Lazismu UMY untuk bantuan kemanusiaan Palestina. Matur nuwun. Ini kita serahkan nggih. Saya serahkan. Oh, minta maaf, minta doanya untuk saudara kita Pak Nur, adiknya Pak Adib ya, tadi sebelum subuh masuk rumah sakit. Adhibil ba'sa ya rabban nas istifan tasyafi la syifa'in syifa' la yughadiru saqama. Amin. Saya serahkan punya Ibu ya. Bapak Ibu semua. Ya. Barakallahu fiik. Amin. Ya, totalnya 10 juta lebih. Alhamdulillah. Diucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diinfakkan menjadi amal jariah kita di akhirat kelak dan menjadi hisab kita dan mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usai sudah pengajian kita pada pagi hari ini, saya sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.